Hai Sobat Bersinar, selamat datang di podcast Mobile Bersinar BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya Egi, penyuluh narkoba ahli muda di BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya ada Dr. Shirley Limantara SPKJ. Beliau adalah psikiater dari Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Beliau hadir hari ini menjadi narasumber di kegiatan kita, yaitu bimbingan teknis penggiat P4GN di instansi pemerintah. Beliau menyampaikan materi tentang adiksi, konseling, dan rehabilitasi ya dok. Ya. Nah, kita berbincang-bincang sedikit ya dok untuk episode perdana podcast Bersinar ini gitu. Kalau misalnya menurut dokter nih, tanggapannya mengenai kegiatan ini gimana dok? Karena kan tadi pesertanya cukup aktif dan ini FYI pesertanya adalah 30 orang peserta ini adalah perwakilan dari 15 instansi pemerintah yang ada di Kalimantan Selatan. Kalau menurut dokter gimana? Kegiatan ini menurut dokter gimana? Kegiatan ini kalau menurut saya sangat bermanfaat Mbak Egi, karena kita akan membentuk kader-kader di tiap instansi dari para ASN ini untuk masing-masing menjadi penggiat P4GN di instansinya masing-masing, yang mana kita akan berharap mereka ini nanti bisa melakukan sosialisasi mengenai masalah nafsa, masalah adiksi di instansinya masing-masing, dan kita berharap selain di instansinya tentu akan semakin menyebar kepada masyarakat luas. Itu sih harapan Mbak Egi, dan saya nilai memang perlu kegiatan ini diadakan, bahkan mungkin ya tidak sekali, mungkin kita bisa mencakup instansi-instansi lain yang belum terundang. Hari ini kan hanya 30 yang mewakili. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa bergabung dari instansi yang lain, atau mungkin dirutinkan tahunan seperti itu kegiatannya, atau mungkin tiap semester, sehingga suatu saat kita bisa berharap semua instansi punya penggiat P4GN anti nafsa sendiri di instansi masing-masing. Seperti itu Mbak Egi. Baik, untuk materi yang disampaikan sama Dr. Shirley kan materinya tentang rehabilitasi pecandu narkoba secara umum ya dok. Nah kalau menurut dokter selama ini masyarakat yang ada ini udah aware atau udah paham nggak sih dok sama rehabilitasi secara umum untuk pecandu penyalahgunaan narkoba? Kalau untuk pengetahuan Mbak Egi, kalau menurut saya masyarakat itu sudah mengetahui bahwa kecanduan atau ketergantungan nafsa ya tentu harus direhabilitasi. Nah, tapi kalau dari sekedar pengetahuan untuk menentukan melangkah atau tidaknya, menjalani atau tidaknya rehabilitasi, di situ saya menilai kesadaran masyarakat untuk menjalani rehabilitasi bagi para penyalahguna nafsa ini masih kurang. Karena kebanyakan menganggap mungkin penyalahgunaan nafsa ini dianggap hal-hal yang sepele, dianggap masalah-masalah moral seperti itu, sehingga jarang yang direhabilitasi, dan akibatnya tentu nggak enak buat penyalahgunanya, di mana si penyalahguna ini akhirnya rusak kehidupannya, rusak masa depannya, dan tentu berbagai konsekuensi baik dari segi medis, segi sosial, segi apalagi yang sampai terlibat masalah hukum. Pendek kata, rusaklah kehidupannya tanpa rehabilitasi. Ya semoga sih dengan semakin menyebarnya informasi tentang rehabilitasi ini, masyarakat selain tahu bahwa perlu direhabilitasi, tapi juga menjadi mau direhabilitasi dan tidak takut, bahkan bisa yakin dengan direhabilitasi akan ada jalan yang lebih baik bagi penyalahguna ini selain keterpurukan hidupnya tadi. Baik, kalau menurut dokter sendiri penggiat P4GN yang hadir hari ini kan memiliki beberapa tugas masing-masingnya ya. Antara lain tugasnya untuk bagaimana caranya bisa mensosialisasikan mengenai prosedur rehabilitasi di instansinya masing-masing, kemudian menjadi kepanjangan tangan dari BNN juga untuk mensosialisasikan bahaya narkoba seperti itu. Nah, bisa berperan penting nggak sih menurut dokter penggiat ini dok? Oh penting banget Mbak Egi. Jadi kalau memang ini bisa tercapai tujuan dan sasaran kita, saya berharap para penggiat ini benar-benar aktif gitu ya, termotivasi dan berkomitmen memang supaya mereka bisa melakukan penyuluhan-penyuluhan atau mungkin sekedar pemberian informasi tadi baik di instansinya ataupun di masyarakat luas, sehingga tadi benar-benar stigma rehabilitasi tadi berkurang di masyarakat, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi pembawa informasi lah, dan syukur-syukur juga bisa menjadi ibaratnya pioner dalam kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungannya masing-masing. Oke, baik. Nah, kita minta closing statement deh dari Dr. Shirley. Apa sih yang bisa dokter sampaikan kepada masyarakat tentang rehabilitasi atau tentang bahaya narkoba secara umum?
ketergantungan nafsa bukan masalah yang sepele dan tentu harus diatasi supaya tidak merusak kehidupan si penyalahguna maupun orang-orang di sekitarnya. Detoksifikasi dan rehabilitasi adalah salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban penderitaan mereka. Ayo sama-sama kita bantu mereka. Bukan kita musuhin atau kita hukum dan sebagainya. Ayo sama-sama kita rehabilitasi. Karena musuh kita sebenarnya adalah penyalahgunaannya, bukan orangnya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali dokter. Terima kasih Mbak Egy atas waktunya sudah menjadi narasumber dan sudah menjadi narasumber pada episode perdana podcast Bersinar BNN Provinsi Kalimantan Selatan ini. Baik, jadi closing statement juga dari BNN Provinsi Kalimantan Selatan bahwa BNN itu tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Jadi BNN tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya P4GN. BNN harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dalam hal ini instansi pemerintah, kemudian pendidikan, swasta maupun elemen-elemen masyarakat yang lain agar bisa senantiasa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, baik itu di lingkungan instansi pemerintah maupun di lingkungan yang lebih besar lagi. Baik, itu saja mungkin Dr. Shirley. Terima kasih atas waktunya hari ini. Indonesia bersinar, bersih tanpa narkoba.